Pernah nggak sih kejebak macet, terus kepikiran, gila, mahal banget ya punya mobil atau motor di Indonesia? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ini udah jadi makanan sehari-hari buat jutaan orang. Tapi tahu nggak, di balik macet dan pajak yang bikin pusing itu, ada sebuah sistem yang rumit banget. Dan tujuannya itu seringkali saling tabrakan. Oke, yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, coba lihat angka ini, 100 triliun rupiah. Ini bukan angka sembarangan. Menurut studi dari Bappenas, seginilah perkiraan kerugian ekonomi kita setiap tahun, cuma gara-gara macet di Jabodetabek aja. Cuma Jabodetabek loh. Biar kebayang, angka ini tuh setara dengan 6 kali biaya bangun MRT fase pertama. Jadi, ini bukan lagi soal waktu kita yang kebuang di jalan. Ini udah kayak ekonomi kita bocor alus, besar banget. Terus kenapa bisa separah itu? Nah, ini dia akar masalahnya. Bisa dibilang ini soal matematika sederhana yang hasilnya bikin pusing. Setiap tahun jumlah kendaraan di Jakarta itu nambah sekitar 2,7%. Tapi jalanannya cuma nambah 0,01%. Coba bayangin, ratusan ribu kendaraan baru tumpah ke jalanan yang lebarnya gitu-gitu aja. Ya jelas, ini resep jitu buat bikin semuanya berhenti total. Nah, menghadapi masalah pelik ini, pemerintah punya satu jurus andalan, pajak. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik banget. Pajak ini tuh sebenarnya buat apa sih? Buat ngerem jumlah kendaraan biar nggak makin banyak? Atau jangan-jangan ini cuma cara buat ngumpulin uang sebanyak-banyaknya buat kas negara? Atau mungkin keduanya? Yuk kita gali lebih dalam. Jadi, kalau kita tanya langsung ke pemerintah, apa sih alasan resminya bikin pajak ini tinggi? Jawabannya, pada dasarnya ada dua misi utama. Dan lucunya, dua misi ini seringkali tarik-tarikan. Nah, ini dia dua misinya. Yang pertama buat jadi rem biar lalu lintas terkontrol. Yang kedua, buat ngisi dompet pemerintah. Jadi, di satu sisi, pajak ini diharapkan bisa bikin orang mikir dua kali sebelum beli mobil. Tapi di sisi lain, ya ini sumber duit yang gede banget buat pemerintah pusat dan daerah. Kelihatan kan konfliknya di mana? Oke, kita bahas dulu argumen yang pertama, yaitu kontrol. Logikanya gampang banget kok. Bikin aja punya mobil kedua, ketiga, dan seterusnya, itu jadi mahal banget. Nah, inilah idenya di balik pajak progresif yang ada di Jakarta. Harapannya, satu keluarga nggak beli mobil kebanyakan yang cuma bahkan menuhin jalan. Dan ternyata, cara ini ada hasilnya. Coba lihat kutipan dari penelitian ini. Dibilang kalau pajak progresif memang berhasil mengurangi volume kendaraan di Jakarta. Tapi, selalu ada tapinya kan? Industri otomotif jadi kena getahnya. Penjualan mobil jadi seret. Jadi ini pilihan sulit, mau jalanan lebih lancar, atau mau ekonomi di sektor otomotif tetap kencang. Susah kan? Oke, sekarang kita pundak ke sisi satunya lagi, sisi uang tunai. Seberapa penting sih sebenarnya duit dari pajak kendaraan ini? Ternyata, ini bukan cuma sekedar pemasukan tambahan. Bagi banyak pemerintah daerah, ini adalah nafas hidup keuangan mereka. Biar lebih jelas, lihat data dari Provinsi Maluku ini. Di tahun 2023, hampir 81% dari semua pendapatan asli daerah mereka itu datangnya dari pajak kendaraan bermotor. Wow, ini artinya Pemda di sana benar-benar bergantung sama uang pajak kendaraan kita semua buat bayar macam-macam, dari bangun jalan sampai gaji pegawai. Oke, tadi kita udah lihat dari sudut pandang pemerintah. Sekarang, mari kita balik lagi ke kita sebagai warga. Apa aja sih yang sebenarnya kita bayar pas beli dan punya kendaraan? Yuk kita bedah satu-satu. Siap-siap kaget. Menurut studi dari LPM FEB UI, 42% dari harga on-road mobil baru yang kita bayar itu isinya pajak. 42%. Artinya, dari setiap 100 juta yang kita keluarin buat mobil, 42 jutanya itu langsung lari ke kas negara. Hampir setengahnya. Dan ini bukan cuma satu jenis pajak loh. Ini tuh kayak kue lapis. Pertama, ada PPN. Terus buat mobil tertentu, kena lagi PPNBM. Pas beli, kita bayar BBNKB. Udah gitu, setiap tahun masih harus bayar PKB plus SWDK-LJ. Pantesan aja harga mobil jadi selangit, pajaknya aja tumpuk-tumpukan begini. Nah, biar ada gambaran, kita bandingin sama tetangga sebelah, Malaysia. Misal, untuk mobil keluarga yang umum banget kayak sekelas Avanza gitu ya. Di Indonesia, pajak tahunannya bisa 5-6 juta rupiah. Di Malaysia, buat mobil yang sama pajaknya nggak sampai 1 juta. Jauh banget kan bedanya? Mungkin banyak dari kita yang suka bertanya-tanya, SWDK-LJ yang di STNK itu apaan sih? Nah, ini tuh singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Anggap aja ini asuransi sosial wajib yang dikelola Jasara Harja. Jadi setiap kita bayar pajak, sebagian uangnya itu dipakai buat jaring pengaman sosial kalau, amit-amit, ada yang kena musibah kecelakaan di jalan.
Dengan semua kerumitan dan beban pajak ini, pertanyaannya bakal ada perubahan nggak sih? Jawabannya, ada. Ternyata ada beberapa aturan baru yang siap meluncur dan bisa jadi bakal mengubah peta permainan kepemilikan kendaraan di Indonesia. Coba catat tanggalnya. Mulai 5 Januari 2025, ada undang-undang baru yang bakal berlaku. Undang-undang ini mengatur soal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan salah satu poin pentingnya, bakal mengubah cara kita mengurus kepemilikan kendaraan, terutama soal bea balik nama. Oke, apa aja perubahannya? Poin paling gedenya, bea balik nama buat kendaraan bekas bakal dihapus. Tujuannya apa? Biar orang nggak males lagi balik nama. Jadi data siapa punya mobil apa jadi lebih benar. Terus, tarif BBNKB buat mobil baru juga turun. Tapi, ada yang baru namanya Opsen. Ini semacam pungutan tambahan yang nanti jadi sumber duit baru buat pemerintah kabupaten atau kota. Nah, supaya wawasan kita lebih luas, yuk kita coba intip sedikit gimana sih negara lain ngatasin masalah yang mirip-mirip begini. Siapa tahu ada yang bisa kita contek. Kita langsung aja lihat contoh yang lumayan ekstrim, Singapura. Negara tetangga kita yang satu ini terkenal banget jagoannya kalau soal ngatur lalu lintas. Di sana, mereka punya sistem unik namanya Certificate of Entitlement atau COE. Gampangnya gini, ini bukan pajak tapi semacam izin punya mobil yang berlaku 10 tahun. Cara dapatinnya lewat lelang, dan harganya bisa lebih mahal dari harga mobilnya itu sendiri. Ini nunjukin kalau fokus utama Singapura itu benar-benar cuma satu, ngontrol jumlah mobil, bukan nyari duit dari pajak. Nah, ini dia rangkuman perbedaannya. Indonesia itu mainnya di dua kaki. Pajaknya dipakai buat nyari pendapatan, sekaligus coba-coba ngontrol jumlah kendaraan. Kalau Singapura, fokusnya cuma satu, batasi jumlah mobil, titik. Caranya pakai sistem kuota yang harganya ditentukan pasar. Filosofinya beda banget. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Mana yang lebih penting? Punya dana yang cukup dari pajak kendaraan buat bangun sekolah dan rumah sakit, atau punya jalanan yang lebih lengang dan bebas macet? Ini teka-teki yang jawabannya nggak gampang. Dan sadar atau nggak, setiap kali kita bayar pajak STNK atau kejebak macet di jalan, kita semua adalah bagian dari teka-teki besar ini.